Keberadaan, jumlah, dan keberagaman kelompok penghayat kepercayaan di Nusantara dalam sepanjang sejarahnya pernah mengalami berbagai dinamika sejalan dengan berbagai perubahan sosial yang terjadi. Dalam konteks kenegaraan, keberadaan sejumlah kelompok dan aliran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan ini juga telah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia berdiri. Sedulur Sikap itu sebelum ada Republik Indonesia itu sudah punya pilihan tata cara hidupnya, mulai dari perkawinan. Dari perkawinan itu ya tidak dicatatkan di pemerintah. Terus berkaitan agama, dipahami bahwa agama itu ageman, itu ke arah pribadi. Jadi memang tidak harus ini diakui, diperjuangkan untuk diakui. Yang penting apa dari tujuan agama pilihannya itu dilakukan secara konkret, itu yang lebih penting. Kenyataan di lapangan kan memang di samping agama-agama formal yang sudah dikenal banyak orang di seluruh dunia seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha, gitu ya. Ternyata di dalam masyarakat Indonesia itu tumbuh kelompok-kelompok penganut keberagaman yang tidak terlalu mau terikat pada agama-agama besar itu. Sebetulnya mereka itu bisa saja menganut kepercayaan pada agama-agama besar, tetapi kadang-kadang juga ambil yang benar dari Islam, ambil yang benar dari Kristen dan sebagainya. Tapi yang khusus bagi mereka itu adalah caranya melaksanakan dalam tanda kutip peribadatan. Meski telah ada sejak sebelum berdirinya negara Republik Indonesia, banyak di antara penghayat kepercayaan merasa terdiskriminasi ketika mereka tidak bisa mencantumkan kepercayaannya di kolom agama pada KTP. Diskriminasi umumnya kerap dialami para penghayat kepercayaan jika mereka ngotot tetap tidak mau mencantumkan salah satu dari 6 agama yang diakui dalam kolom agama di KTP. Awalnya dari KTP itu karena ada politik identitas. Sejak PNPS 165, seolah-olah agama yang diakui hanya 6 agama dan kami dianggap di luar yang tidak diakui. Kemudian akhirnya ada juga kebijakan di mana perkawinan bagi kami masyarakat hukum adat tidak bisa dicatat oleh negara. Sehingga dampaknya ketika perkawinan tidak dicatat, akta perkawinan itu tidak terbit, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu juga tidak mendapatkan akte kelahiran. Nah, stigma-stigma itu berkembang. Bagaimana hubungan keperdataan anak dengan orang tua itu terputus. Bagi kami ini ada upaya secara sistemik bagaimana memutus mata rantai atau silsilah ikatan hubungan kekerabatan. Kasus ini stigma sosial itu menjadi norma sosial. Penghayat jika didiskriminasi secara sosial dianggap biasa karena itu dianggap norma sosial ya. Jadi stigma menjadi norma dan itu sudah tentu saja merugikan orang. Bahkan dalam kasus ini norma sosial itu menjadi norma hukum. Jadi sekali lagi beberapa kali misalnya penghayat itu mengurus KTP itu tidak diberikan karena tidak boleh dikosongkan, dianggap ateis, dianggap PKI. Praktek diskriminasi yang dihadapi para penghayat kepercayaan biasanya terjadi saat mereka berurusan dengan administrasi birokrasi seperti mengurus surat perkawinan atau surat persyaratan bekerja di instansi pemerintah. Selain itu, praktek diskriminasi kerap kali juga menimpa anak-anak para penghayat kepercayaan yang dipaksa memilih mengikuti pelajaran agama tertentu di sekolah. Ketika mendapatkan pendidikan agama, anak-anak kami dibedakan dan ada pemaksaan penggiringan untuk mengikuti atau secara teori dan praktek agama-agama yang tidak diyakini oleh anak-anak kami. Persoalan-persoalan itu kan tidak tersederhana. Bagaimana akhirnya secara psikologis mental anak-anak kami juga tidak punya kepercayaan diri untuk bisa melanjutkan sistem nilai tradisi yang diwariskan oleh orang-orang tuanya.
Jadi itulah buat kami bagaimana selama ini negara tidak hadir dalam pemenuhan keadilan, rasa keadilannya itu. Keluarnya putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan pencantuman aliran kepercayaan dalam kolom agama di KTP secara prinsip menegaskan bahwa praktek diskriminasi terhadap penghayat aliran kepercayaan tidak dibenarkan. Meski demikian, teknis pencantuman aliran kepercayaan dalam kolom agama di KTP masih membutuhkan kajian dan persiapan yang lebih rinci. Kalau dikaitkan dengan KTP, bagaimana? Ya, ada beberapa kemungkinan yang terserah bagaimana nanti diatur oleh pemerintah. Satu, di kolom agama itu pakai strip, garis miring. Agama yang 6, lalu garis miring kepercayaannya apa. Berarti orang memahami kepercayaan itu dalam konteks agama masing-masing. Nah, itu kan? Tapi ada yang kedua, kemungkinan kedua. Kolomnya sendiri. Kolom agama sendiri, lalu kolom kepercayaan sendiri. Tinggal dites saja nanti. Apa iya begitu diperlukan sehingga perlu kolom sendiri. Kemungkinan ketiga timbul kesimpulan. Mungkin tidak usah dicantumkan sama sekali. Ya sudah, seperti sekarang aja. Yang penting jangan ada diskriminasi di lapangan. Selama digelar sidang gugatan pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memenangkan gugatan para penghayat kepercayaan, definisi khusus terkait aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah ditentukan secara definitif. Meski demikian, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan hingga kini penghayat kepercayaan hidup di banyak komunitas di Indonesia. Di sejumlah wilayah Indonesia, aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini memiliki beragam nama dan beragam jenis persepsi terkait definisi kepercayaan ketuhanan yang mereka anut. Awalnya, aliran-aliran kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa ini mengutamakan metode-metode tertentu di dalam mendekatkan diri kepada yang adikodrati itu. Jadi misalnya mengadakan praktek pertapaan ya, atau disiplin fisik, disiplin diri yang khusus ya, misalnya dengan puasa, dengan membaca mantra-mantra tertentu dan sebagainya. Nah, itu yang praktek-praktek seperti itu sudah tentu di sana sini bisa saja tidak cocok dengan agama-agama monoteistik yang sudah ada, jadi seperti Islam dan Nasrani itu. Sejauh ini, belum ada data valid mengenai jumlah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI pernah menyebut jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia berkisar 12 juta orang. Sementara Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi memperkirakan jumlah penghayat kepercayaan antara 10 hingga 12 juta orang. Nah, yang utama langkah-langkah setelah MK ini yang pasti perlu adanya pemantapan lagi, ya, perlu adanya pendataan ulang lagi kaitannya dengan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selama ini penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini telah terinventarisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini berjumlah 187 organisasi tingkat pusatnya, yang cabangnya ada 1047. Ini yang cabang ini tersebar di 27 provinsi, kalau yang pusatnya tadi tersebar di 13 provinsi. Namun, dua perkiraan jumlah ini berbeda dengan data sensus penduduk tahun 2010, di mana warga yang tidak memilih satu dari 6 agama resmi berkisar kurang dari 1 juta orang. Kami sendiri menjunjung tinggi terhadap hak-hak asasi yang sangat asasi, dalam hal ini memilih keyakinan agama apapun, apapun, kami beri kebebasan kepada mereka.